Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara Polisi menggerebek kampung narkoba di Berjos. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama bahwa proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. Oke, jadi teman-teman tadi semua udah lihat kan bagaimana caranya Badan Narkotika Nasional mengungkap penyelundupan 2 ton sabu yang terjadi di dalam sebuah kapal, teman-teman. Nah, keberhasilan Badan Narkotika Nasional tadi itu bukan semata-mata hanya karena mereka beruntung, teman-teman. Ada yang namanya sistem koordinasi penyelidikan yang mereka itu lakuin sampai berbulan-bulan untuk mengungkap penyelundupan tersebut, teman-teman. Lalu ada juga dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjut nih menganalisis tentang apa itu Badan Narkotika Nasional, ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang pertama, apa sih Badan Narkotika Nasional itu? Lalu, apa peran dan kedudukannya di sistem pemerintahan Indonesia? Dan yang kedua, apa sih dasar hukum dan undang-undang apa yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyitaan kapal dan juga penyelidikan atas hal-hal tentang yang berkaitan dengan narkotika. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, apa sih tugas dan fungsi sebenarnya Badan Narkotika Nasional itu? Kenapa mereka bisa melakukan kerjasama dengan TNI, Bea Cukai, dan juga bahkan Polri? Nah, dalam hal ini siapa sih yang punya otoriti? Nah, hal tersebut akan dijawab langsung oleh rekan-rekan saya dalam berikut ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki tugas utama mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. BNN dibentuk untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, hingga masa depan generasi bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, BNN bekerjasama dengan pihak kepolisian, pemerintahan daerah, sekolah, maupun masyarakat. BNN memiliki fungsi dan tugas utama yaitu melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi dan edukasi, lalu memberantas peredaran gelap narkotika, melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta melakukan pengawasan serta penelitian terkait narkotika. Maka kaitannya dengan kasus tersebut adalah operasi Sedarakon Terawa itu bisa dipimpin langsung oleh Kepala BNN karena BNN adalah institusi yang cukup tinggi kedudukannya dan punya full authority dalam hal narkotika. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional atau yang kerap kali kita sebut sebagai BNN ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana dalam pasal 64 ayat 1 undang-undang ini dijelaskan bahwa BNN dibentuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dan juga pada pasal 64 ayat 2 ditegaskan bahwa BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, tugas dan wewenang BNN diatur lebih lanjut dalam pasal 70-75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian, pengaturan mengenai struktur organisasi dan kedudukan BNN diatur dalam pasal 67-69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan diatur secara lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Dengan adanya dasar hukum tersebut, BNN memiliki legitimasi yang sangat kuat sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, dari berita yang ada di awal video tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika lah yang menjadi dasar hukumnya, di mana undang-undang ini memberikan kewenangan kepada BNN untuk menyelidiki, menyita, menangkap, bahkan tuntut perkara. Lalu, hukuman paling beratnya apa? Hukuman paling beratnya itu bisa saja penjara seumur hidup atau bahkan tindak pidana mati. Jadi, Badan Narkotika Nasional mempunyai 4 tugas pokok. Yang pertama, melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, memberantas peredaran gelap narkotika dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika serta jaringan-jaringan peredarannya. Yang ketiga, BNN bertugas merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dan yang terakhir atau yang keempat, BNN berkoordinasi dengan semua stakeholder. Selanjutnya adalah wewenang khusus Badan Narkotika Nasional. Yang pertama, melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kasus narkotika. Yang kedua, menangkap tersangka dan anak buah kapal. Yang ketiga, menyita barang bukti dan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut narkotika tersebut. Yang keempat, mengeksekusi penangkapan di laut dengan dukungan TNI AL. Yang kelima, berkoordinasi dengan Polri, Bea Cukai, dan lembaga internasional. Pertanyaan selanjutnya, kenapa BNN bisa bekerja sama dengan TNI, Bea Cukai, bahkan Polri? Karena BNN adalah badan koordinasi yang punya otoritas dari Presiden. Dalam operasi narkotika, BNN menjadi pusat komando, sementara TNI AL menangani keamanan maritim, Bea Cukai menangani pencegahan barang di pelabuhan, dan Polri menangani investigasi pidana. Jadi kaitannya dengan kasus tersebut adalah operasi Sea Dragon Trarawa dipimpin BNN, tapi TNI AL yang nangkep kapal di laut, Bea Cukai yang proses barang bukti, dan kejaksaan yang membuat dakwaannya. Nah, ini semua bisa terjadi karena ada koordinasi formal dan wewenang yang jelas untuk masing-masing lembaga berdasarkan tugas pokok mereka. Nah, jadi untuk kesimpulannya, operasi Sea Dragon Tarawa ini buktiin kalau BNN punya wewenang yang kuat dan koordinasi yang efektif. Tapi ada masalah ABK Fandi yang sudah kerja selama 3 hari ini dituntut mati, padahal dalangnya masih buronan. Nah, ini menunjukkan antara penegakan hukum dan keadilan yang sebenarnya BNN emang berhasil secara operasional. Nah, tapi sistem hukum kita perlu gradasi. Tidak semua orang bersalah dengan berat yang sama. Mungkin cukup itu kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.